Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Suzuki Karimun kotak tipe GX tahun 2004 transmisi manual. Mobil ini pesanan Pak Samsul dari Temanggung, Jawa Tengah. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga mobil yang kami review, dapat spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Beginilah mobil yang baru kita dapatkan. Namanya juga mobil bekas dipakai. Biasanya jika kita memutuskan beli mobil bekas, ada rapi-rapi untuk unitnya. Contohnya perbaikan bodi lecet, harus ganti ban, perbaikan kaki-kaki, parking dan seal, mobilnya kotor banget harus di salon. Ada saja. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi jika Anda pesan mobil di kami, untuk rapi-rapihnya itu kita bisa bantu. Jadi sebelum dikirim ke rumah pemesan, kita bantu dulu, kita rapikan sampai tidak ada PR, baru kita kirim ke rumah pemesan. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Kondisi saat ini pecah parah sih tidak ada, tapi catnya kemungkinan sudah lama, jadi sudah agak kusem. Jika ingin mulus total bisa dicat ulang. Fog lamp bagian kanan ada, originalnya dibawahkan, dan ini lampunya sudah diganti LED. Untuk tipe GX dia ada fog lamp dan grillnya chrome seperti ini. Overall bumper depan ini pecah parah sih tidak ada, tapi jika ingin mulus total, karena beberapa ada yang bule itu sudah lama catnya. Fog lamp bagian kiri sama utuh, sudah diganti lampunya LED. Headlamp bagian kiri utuh. Dan untuk kap mesin kondisinya baret-baret halus ada. Beberapa bisa hilang dipoles. Tidak ada pecah parah, bisa dilewat, dipoles saja. Ketebalan juga masih di 66,3 mikron, jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 13 inci, kondisinya baik, tidak ada pecah, layak dipakai. Lecet sedikit ada di samping-samping, overall enak dilihat. Tapi jika ingin mulus total dicat ulang juga bisa, hitungannya satu velg 150.000. Produksi ban di tahun 2019, pemasangannya di dalam. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2019 masih layak dipakai, belum expired. Kemudian ketebalan juga di 6,48 mm. Jadi masih bisa dipakai di tahun inilah, 1 tahun ini bisa dipakai. Kemudian kampas rem bagian depan kanan tebel. Fender depan kanan kondisi catnya baik, mikasen utuh. Sudah pernah dicat ulang, tapi ketebalan rata-rata masih baik, 126 mikron, tidak ada dempul tebal, hanya pernah disiram cat. Spion bagian kanan bule itu cat sudah lama, kemudian ngelotok. Bisa dicat ulang jika ingin mulus total, diganti warna glossy juga bisa atau doff. Kemudian pilar-pilar ini sampai ke atas itu masih ada yang original catnya, 67,6 mikron. Bagian atas 65,9 mikron, masih original. Roof rail utuh, pecah parah tidak ada, jamur bisa hilang dipoles.
Ban belakang bagian kanan produksi sama dengan depan 2019. Ketebalannya masih baik bagian belakang ini. Hampir di 7,25 mm. Jadi masih layak sekali dipakai untuk ban belakang kanan ini. Pengereman bagian belakang, tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya masih tebal, masih bagus. Velg bagian belakang kanan ini sama, tidak ada pecah, layak dipakai. Lecet wajar bekas membuka ban. Jika ini mulus total hitungannya tadi, jika mau dicat ulang 150.000 satu velg. Fender belakang kanan kondisi catnya baik, rata-rata pernah dicat ulang, tapi ketebalan masih baik, 172 mikron, 130 mikron. Jadi hanya pernah disiram cat saja, tidak ada dempul tebal. Kondisinya juga baik, hanya baret halus bisa hilang dipoles. Paling yang tidak bisa dipoles itu di side body molding, beberapa di samping-samping. Wajar ya, mungkin catnya juga sudah lama. Jika ingin mulus total bisa dicat ulang. Untuk karet balon bagian driver dia ada yang sobek. Nah ini, yang lainnya sih bagus. Saya lihat harganya 200.000 lah sama ongkir berikut dengan pemasangan. Kemudian untuk semua pilar ada las titik pabrikannya seperti ini. Jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping, karena untuk pilar-pilarnya utuh. Silar pintu juga utuh. Meskipun sudah pernah dicat ulang ya, tapi untuk pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, kemudian silar pintu, semuanya utuh. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Kemungkinan tadinya ada lecet saja, kemudian disiram cat. Itu wajar. Dan ini untuk bagian belakangnya. Bagasi belakang ini catnya agak kusem. Kusem itu ada beberapa yang bisa dipoles dan ada yang tidak bisa dipoles karena sudah lama. Jadi nanti kita poles dulu, jika masih kusem ya harus dicat ulang. Pernisnya mungkin sudah habis ya, sudah bule. Untuk ketebalan sih rata-rata di bawah 200 mikron. Jadi hanya pernah dicat ulang satu kali, tidak ada dempul tebel. Kemudian bumper belakang ini sama pernah dicat ulang, sama kusem juga. Lampu stop lamp bagian kiri utuh. Overall pecah parah sih tidak ada, hanya ada kusem saja, bule. Jadi jika ingin mulus total, ketika nanti dipoles masih kusem ya dicat ulang. Hitungannya per panel. Per panel itu 500.000. Stop lamp bagian kanan juga utuh. Pegas hidrolik bagasinya sudah lemah, sudah tidak bisa menahan bagasi. Sebenarnya bisa tapi segini. Aslinya kan standarnya dia ke atas nahannya. Sudah saya lihat di marketplace banyak spare partnya, harganya 200 ribuan, berikut dengan pemasangan ongkir 350.000 lah. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya. Trim bagian kanan utuh, bagian kiri sama utuh. Karpetnya juga masih pada original. Kemudian untuk ban serep posisinya di bawah sini. Toolkit, kunci roda semuanya lengkap. Di sini tidak ada korosi, hanya kotor saja bisa hilang di salon. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya. 5,48 mm untuk ban serep layak dipakai. Dan ini untuk sealer bagasi belakangnya utuh, masih sangat presisi. Dan ini untuk rear cross membernya, karet balon bagian belakang masih baik. Las titik pabrikannya masih sangat presisi dan tidak ada korosi, luar biasa. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras dari belakang, karena mulai dari sealer bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri sama produksi di tahun 2019. Ketebalan 7 mm bagian belakang ini. Kanan kiri layak sekali dipakai. Velg juga rata-rata tidak ada pecah, layak dipakai. Kemudian kampas rem kanan kiri sudah kita cek mulai dari marking brake dan remnya masih baik, masih tebal untuk kampas rem bagian belakang. Fender belakang kiri kondisinya pecah parah sih tidak ada, tapi ada beberapa bule ya.
kemungkinan sudah lama banget tidak dipoles. Nanti kita akan coba poles, mudah-mudahan pernisnya nimbul lagi ya. Jadi perlu dipoles dulu. Nanti jika memang tidak bisa dipoles baru dicat ulang. Ketebalan sih rata-rata semuanya masih baik, hanya pernah disiram saja. Tidak ada dempul tebel. Nah seperti ini ya bule ya. Bule pecah parah sih tidak ada, masih enak dilihat. Kemudian pintu bagian depan kiri juga sama, rata-rata ketebalan masih baik. Tidak ada dempul tebal. Spion kanan kiri memang bule seperti ini. Baiknya dicat ulang, doff lagi biar tambah baik ya. Kemudian fender depan kiri kondisi catnya baik, sama hanya ada beberapa kusem, mikasen utuh, ketebalan semua rata-rata di bawah 200 mikron. Jadi tidak ada bekas tabrakan keras dari samping. Kemudian untuk velg depan kiri sama, tidak ada pecah, kondisinya baik, layak dipakai. Lecet wajar, namanya juga velg bekas membuka ban ya. Hitungannya tadi jika mau dicat ulang satu velg 150.000. Kemudian ban depan produksi sama 2019, ketebalan 6 mm. Jadi mobil ini untuk keempat ban produksi 2019. Pas di tahun ini bisa dipakai lah, belum expired. Jadi keempat masih bisa spare 1 tahun lah dipakai. Kemudian untuk kampas rem juga depan belakang semuanya masih pada tebal. Ini kampas remnya di atas, besinya di bawah. Jadi untuk kampas rem bagian depan dan belakang layak dipakai. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Lecet parah sih tidak ada, keseluruhan enak dilihat. Tapi jika kita lihat secara detail, beberapa ada yang kusem, bule, dan lecet-lecet sedikit di bumper, di sela-sela pintu, di side body molding. Jika ingin dimuluskan total, bisa dicat ulang sampai ke sela-sela velg. Saya hitung tidak banyak, hanya 4 panel, 2 juta. Beres semua keliling yang bule, kemudian yang kusem, yang lecet itu kita cat ulang. Kemudian bagian ini bukan PR fatal, bisa dilewat juga jika pemesan tidak masalah di bodi lecet atau kusem. Kemudian poles sih perlu. Pertama kita akan poles dulu beberapa yang kusem bule, itu ada beberapa yang bisa hilang. Jadi prosesnya dipoles dulu. Poles masuknya nyalon mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin, bagasi belakang. Total untuk jenis mobil sedan, city car atau mobil-mobil kecil di tukang salon langganan saya 500.000. Kemudian mobil ini sudah kita ukur ketebalan catnya, rata-rata yang pernah dicat ulang juga tidak ada dempul tebal. Untuk pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, rear cross member, bullhead, apron semuanya utuh, tidak ada bekas tabrakan keras. Mesinnya 1000 cc, 4 silinder, tenaganya 54 horsepower, torsinya 100 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan. Lewat mobil ini transmisi manual 5 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota bisa dapat di 15 km per liter. Dan untuk rute luar kota bisa dapat di 16 sampai 17 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada oli dan air mengumpul, tidak ada kerak-kerak, dan tidak ada asap. Jadi pembakaran mobil ini masih bagus. Kemudian untuk radiator sudah agak kotor dan memakai air biasa. Jadi saya sarankan untuk di servis radiatornya, dibersihkan, kemudian diganti air coolant. Untuk servis dan kuras air radiator itu di 450.000. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve tidak ada yang minta waktunya diganti. Gearbox atas kering, dan ini untuk bagian bawahnya, bagian bawah juga kering. Selas roda kiri kering, gearbox kering, karter kering, semuanya kering. Sepertinya pernah diperbaiki. Yang pasti untuk packing dan seal minta waktu yang diganti pasti ya, untuk mobil tahun 2004. Dan ini cover valve
gearbox semuanya masih pada kering. Karter, silkrek as juga semuanya kering. Nah ini, tidak ada yang rembes, sepertinya pernah diperbaiki belum lama. Mobil ini kilometernya 102.000 dan untuk catatan penggantian oli berikutnya, oli mesin ada catatannya di 107.000. Hasil tesnya juga di 75,5% sesuai. Nanti ganti oli berikutnya di 107.000. Kemudian untuk transmisi manual juga perlu ganti oli persneling, oli kopling itu di 250.000. Dan untuk minyak rem juga sudah ada beberapa kadar air, jadi saya sarankan untuk dikuras. Kuras minyak rem 250.000. Kemudian aki menggunakan merek GS 45 ampere 12 volt. Ini hasil tes kesehatan akinya. Hasil tesnya replace. Baterai health-nya dia di 22,0%. Jadi akinya ini lemah. Sebenarnya masih bisa untuk start engine, belum kita dapatkan tidak kuat start itu tidak, tapi hasil tesnya di sini replace. Jadi saya sarankan untuk diganti aki ini. Takutnya mendadak di jalan soak. Yang bagus itu dia baterai health-nya di 50% ke atas. Untuk tuker tambah merek GS seperti ini 45 ampere di 950.000 lah. Kemudian untuk sealer kap mesin ini utuh, cat dalamnya juga masih original, apron, cross member depan, bullhead, semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci dapat 2. Kemudian remote-nya aftermarket dapat 2 juga, sepertinya baru remote-nya. Remote-nya juga aktif. Inilah door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat, masih original. Beberapa kotor bisa hilang di salon. Kaca film bagian driver sudah jelek. Sudah minta waktunya diganti, lemnya sudah ngelupas. Hitungannya kaca film per titik, per baris kanan kiri itu 100.000, ada yang bahannya bagus 170.000. Tergantung merek ya. Kemudian untuk power window-nya, autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri sama, lemnya ngelupas. Kemungkinan sudah lama kaca filmnya. Jadi jika mau diganti kanan kiri bisa, hitungannya tadi 150.000 lah yang bahan bagus. Power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang baik. Kaca film bagian bagasi ada beberapa yang luka. Jadi hitungannya kaca film itu 3, kanan kiri, depan dan bagasi. Kaca film bagian belakang kanan masih baik. Kemudian untuk kaca film jadi 3 yang bahan biasa itu di 350.000 lah jika mau diganti. Kemudian door trim depan kiri sama, kondisinya utuh, original, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, sedikit kotor bisa hilang di salon. Dan ini surat-suratnya, ini STNK-nya, pajak per tahunnya mobil ini 1.300.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan 6 2024, plat 2024. Faktur juga masih disimpan. Keaslian surat-surat ini sudah kita cek semua, nomor rangka dan mesin juga semuanya sesuai. Kemudian untuk joknya aslinya fabric seperti ini, masih original dan kondisinya tidak ada yang cacat. Bagian driver juga sama, kondisinya baik, hanya kotor bisa hilang nanti di salon. Kemudian mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di jok ini juga tidak ada karat, besi-besi di atas dashboard ini juga sama, tidak ada karat. Jadi jelas mobilnya tidak bekas banjir. Ini besi-besi di jok, marker pabrikan di kepala bautnya juga masih pada ada ya. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Inilah door trim belakang kanan, detailnya utuh, tidak ada yang cacat, masih original. Dan untuk power window itu bagian depan saja, kanan kiri, belakang masih engkol. Semuanya engkolnya masih pada fungsi. Bagian kiri juga sama, original, masih fungsi engkolnya. Dan untuk plafon bagian baris kedua kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Hand grip model fix ya, bagian belakang memanjang, bagian depan juga utuh. Seat belt sampai belakang dapat.
Kemudian jok belakang ini juga sama, masih original, fabric. Kondisinya baik sekali, tidak ada cacat, hanya kotor bisa hilang nanti di salon. Kilometernya 102.000 dan ini untuk kondisi setirnya masih bagus sekali, masih kulit jeruk, kenceng, tidak ada yang cacat. Bagian pedal rem gas kopling ini juga karetnya masih original dan masih baik sekali. Mobil ini tahun 2004, artinya sudah 19 tahun. Biasanya jarang ada buku servisnya, manual booknya karena sudah tua ya mobilnya. Dan jika ada buku servis juga biasanya tidak servis record. Jadi untuk mengecek odometer itu pertama harus ada buku servis, harus servis record dari tahun 2004 sampai 2023. Itu baru pengecekan yang benar-benar original odometernya. Tapi jika ada buku servis misalnya tapi tidak servis record, itu sama saja dengan tidak ada buku servis. Jadi kita melihatnya dari ciri-ciri. Dan mobil ini jika kita lihat dari ciri-ciri setir yang masih bagus sekali, kulit jeruk kenceng, pedal rem gas kopling juga tidak ada yang habis, auranya interiornya juga rapih sekali, utuh. Artinya jika kita membandingkan dengan yang kilometer 300.000, 400.000, jelas sangat jauh berbeda. Biasanya setir sudah rusak, pedal rem dan gas kopling juga biasanya sudah habis. Jadi mobil ini 102.000 masuk akal. Kemudian untuk catatan penggantian oli berikutnya ini 107.000 ganti oli mesin berikutnya. Hasil tesnya juga tadi di 75%. Jadi sesuai, oli persneleng yang tidak ada catatan, jadi saran saya diganti. Kemudian untuk mobil jenis karburator tidak ada soket OBD2-nya, jadi kita tidak bisa diagnosa mobilnya. Jadi kita lihat dari indikatornya saja. Untuk tekanan oli, aki, IPS semuanya hidup ketika belum mesinnya nyala. Saya akan nyalakan mesinnya. Ketika mesin hidup, indikator IPS, tekanan oli, aki mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. RPM juga di 900. Artinya untuk kelistrikan mobil ini normal. Power steering juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, kaca depan ini tidak ada yang baret. Kemudian wipernya aktif, airnya juga masih hidup, ngipasnya juga masih detail. Wiper belakang juga aktif. Kemudian untuk dashboard tidak ada yang cacat, ventilasi AC utuh. Nah, jam digital di sini mati. Saya lihat ada yang bisa servis 200.000, tapi kita kirim barangnya ke bengkelnya. Kemudian ada juga yang jual harganya 650.000. Jadi ada dua pilihan untuk jam digital ini. Wajar ya, 19 tahun sudah rusak, itu sudah minta waktunya diganti, ya jelas masuk akal, wajar. Ventilasi AC utuh, ventilasi AC bagian tengah juga utuh. Kemudian laci-laci juga masih pada baik kondisinya. AC juga dingin. Ini saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Dari suhu 31,3 derajat Celcius ya. Saya akan tempelkan di sini sampai di 26 derajat Celcius, itu termasuknya AC-nya masih dingin. Pengecekannya seperti ini, mobilnya tidak jalan, RPM di 900 sampai di 26 derajat Celcius, itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 28 ya. Saya geser ke kanan agar terlihat kameranya. Pelan-pelan turun. Kita tunggu. Saat ini sudah dapat di 27,6 derajat Celcius. AC-nya dingin, sudah terasa, apalagi di bawah jalan ya. Jelas jika kita gas itu langsung turun. Saat ini sudah dapat di 26,7 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Head unit single DIN aktif. Inputnya sudah ada radio, USB dan aux.
Ini radio. Aktif, tinggal dikasih USB saja. Nah ini ya suaranya. Kemudian di paling bawah sini ada soket lighter, ada asbak, ada 2 buah cup holders, dan ini tuas persnelingnya manual 5 percepatan. Sudah kita tes, kampas koplingnya masih baik, tuas persnelingnya juga normal, enteng. Parking brake mechanical, dan ini ya masih pendek. Kemudian untuk seat belt juga keadaannya, fungsinya bagus, pengaturannya sudah adjustable and grip model fix, keadaannya masih pada bagus, sun visor bagus, lampu-lampu ini juga aktif. Ini plastikan, bisa dilepas plastiknya. Sun visor bagian driver ada card holder dan kondisinya baik. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Samsul dari Temanggung, Jawa Tengah. Untuk kaki-kaki mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap, hanya setir saja posisinya belok ke kiri, padahal mobilnya lurus. Itu perlu spuring saja, bisa beres. Spuring itu sekitar 200.000. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, apalagi mobil yang tahunnya 2004, umurnya sudah 19 tahun, biasanya mobilnya tidak utuh, bekas tabrakan. Kemudian bekas banjir, kilometernya sangat tinggi sekali, namanya juga mobil yang umurnya sudah 19 tahun. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli, PR-nya masih di batas wajar. Pemakaian dalam 1 tahun 10.000 sampai 15.000 km, dan mobil ini di tahun 2004 kilometernya masih 102.000, dan itu masih termasuknya rendah sekali mobilnya. Jadi mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. PR-nya juga masih minim. Biasanya mobil yang umurnya sudah 19 tahun, PR-nya biasanya berat, 10 sampai 15 juta. Dan itu wajar, namanya juga mobil yang umurnya sudah 19 tahun. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli karena PR-nya juga minim sekali. Pembelian mobil ini di angka 59.500.000. Pemesan sendiri yang langsung nawar, langsung negosiasi kepada owner di lokasi pas waktu setelah inspeksi unitnya. Jadi yang seperti itu bisa, kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Pemesan mau cari sendiri informasinya di OLX atau di marketplace Facebook, atau unitnya infonya dari kami seperti mobil ini. Pas waktu transaksi di lokasi, pemesan sendiri langsung nawar kepada owner. Yang seperti itu bisa, kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Jadi jika memang pemesan bisa nawarnya dapat harganya murah atau lagi rezeki, PR-nya mobilnya sedikit sekali. Yang namanya beli mobil bekas itu rezeki-rezekian. Ada yang PR-nya berat, ada yang PR-nya minim. Jadi seperti itu. Jelas dananya akan ada sisa jika pemesan bisa nawar dapat harga murah atau perbaikan beberapa detail di mobil itu. Biasanya ada yang tidak fatal seperti perbaikan bodi, itu bisa dilewat. Jadi misalnya yang penting-penting dulu saja yang akan dikerjakan. Jadi jika memang PR ada beberapa yang dilewat, kemudian pemesan bisa nawar dengan harga dapat murah misalnya, atau lagi rezeki dapat mobilnya PR-nya sedikit, ya jelas dana dari 70 juta pun pastinya akan ada sisa. Dan mobil ini total pembelian unit, total semua yang saya jelaskan ya di mobil ini, mulai dari perbaikan bodi, kemudian ganti oli, nyalon, rapi-rapi yang lainnya, totalnya di 70.900.000 berikut dengan jasa. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, Suzuki Karimun kotak tipe GX tahun 2004. Untuk harga saat ini dana aman siapkan di 65 juta sampai 70 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Jika kita memutuskan beli mobil bekas, kita harus ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Ya seperti mobil ini, pembelian mungkin di angka 59 atau 60 juta, sisanya untuk rapi-rapi. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru.
Kemudian untuk pertanyaan seputar mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil di kami, mobilnya apa, kemudian Anda punya budget segini, pengen dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Kemudian untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil kami, pertama silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi. Nanti kita akan kirim format pesanannya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.